Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya di sini? Alhamdulillah, pastinya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus berkarya. Nah, pada materi mata kuliah bimbingan dan konseling, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip konseling dan tujuan bimbingan konseling. Nah, sebenarnya prinsip-prinsipnya itu apa? Jadi di sini bimbingan diartikan sebagai mengarahkan ataupun memberikan nasihat dan pendampingan. Nah, prinsipnya di sini berupa dalam bentuk pendidikan yang berupa asah, asih, dan asuh oleh orang tua kepada anak, kakak kepada adik, demikian juga guru terhadap muridnya, baik dalam situasi maupun dalam kondisi yang lain. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling selanjutnya itu merupakan komponen pendidikan yang menyediakan dan memberikan layanan bagi peserta didik. Maksudnya di sini apa? Peserta didik itu bisa mengembangkan kemampuan dan potensinya. Jadi tujuan dari bimbingan dan konseling itu merupakan bantuan agar peserta didik itu mencapai kemandirian, mampu menerima diri, mengarahkan diri, mewujudkan diri sebagai wujud pencapaian perkembangan yang optimal. Jadi demikian, bimbingan merupakan sebuah proses pendampingan terhadap peserta didik secara berkesinambungan dan harapannya mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, fungsi bimbingan dan konseling. Nah, di sini fungsi bimbingan dan konseling ada yang namanya fungsi pemahaman. Apa itu fungsi pemahaman? Yaitu upaya untuk memahamkan bahwa peserta didik itu memiliki kekuatan dan lingkungannya itu sebagai permasalahan. Nah, permasalahan oleh peserta didik itu sendiri dan pihak lain yang berhubungan dengan peserta didik seperti keluarga, pihak sekolah, dan lingkungan sosialnya. Jadi, fungsi pemahaman di sini adalah merupakan kunci keberhasilan peserta didik agar tahu masalah yang ada di lingkungannya, tahu bahwa dirinya itu adalah kekuatannya. Selanjutnya ada yang namanya fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan itu merupakan upaya untuk mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana terhadap lingkungan yang menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan dan kerugian ini terjadi. Maksudnya di sini gini loh. Kalau misalnya di sekolah ada workshop tentang bahaya narkoba. Nah, apa sih itu narkoba? Oh, narkoba adalah zat-zat yang sangat berbahaya. Kalau dikonsumsi itu ternyata mengandung efek dampak yang sangat negatif. Nah, seperti itu. Jadi ada bahaya, ada semacam informasi. Jadi mencegah sebelum terjadinya yang negatif. Selanjutnya adalah fungsi pengentasan, bahwa dalam BK itu merupakan sebuah proses untuk mengeluarkan peserta didik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dari sini semua keadaan yang tidak disukainya. Pengentasan di sini adalah dilakukan secara kelompok seperti pengentasan masalah belajar ataupun secara individual. Jadi misalnya permasalahan dalam pembelajaran, ada anak yang sangat kesulitan sekali dalam belajar, dicari tahu dulu apa penyebab dari permasalahannya, kesulitannya. Nanti kalau sudah tahu kesulitannya, bagaimana cara mengentaskannya atau menghilangkannya, solusinya seperti apa. Nah, itu adalah fungsi BK yang merupakan fungsi dari pengentasan. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan. Diartikan sebagai pemeliharaan yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri peserta didik, baik memang dari bawaannya atau dari hasil pengembangan yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalamannya. Nah, jadi memelihara, fungsinya untuk memelihara. Selanjutnya pengembangan. Nah, di sini membicarakan tentang fungsi pengembangan itu berarti mempertahankan atau menambah baik. Artinya apa? Bahwa fungsi pemeliharaan itu harus tetap dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkannya. Seperti itu. Karena apa?
dari yang aslinya dia baik, agar tahu pengembangan minatnya. Misalnya dia sudah baik, contohnya dia bisa untuk tahu rumus-rumus hitungannya, oh menjadi lebih baik seperti apa, nah dikembangkan. Nah seperti itu ya. Perlunya bimbingan konseling di sekolah. Nah, di mana di sini sangat penting sekali. Kenapa kok sangat penting? Karena dalam berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, kita tidak hanya menjadi pemerhati dunia pendidikan, tetapi menjadi tugas kita semua untuk selalu memperbaikinya. Jadi, pemegang kebijakan itu mencoba untuk memperbaiki kebijakan dengan berbagai solusi, misalnya mengubah kurikulum pendidikan. Jadi pengembang kurikulum mencoba untuk apa? Ya merancang kurikulum, bagaimana supaya terintegrasi, supaya cocok dengan peserta didik, supaya tidak membebani peserta didik. Nah, seperti itu. Terus bagaimana yang pemerhati pendidikan? Jadi melakukan penelitian dan inovasi pembelajaran yang berbasis karakter serta nilai-nilai moral. Sehingga ada banyak terobosan dan ide-ide dalam memecahkan problematika pendidikan yang lainnya. Nah, salah satunya memotivasi siswa. Jadi pentingnya di sini memotivasi siswa adalah kesadaran bahwa ternyata siswa itu memiliki kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi tidak memberikan down. Kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, tapi oh kamu bakatmu ini bagus, akan tapi diarahkan. Tapi kurang. Nah, coba dikembangkan lagi. Jadi itu memberikan stimulus. Selanjutnya memberikan layanan informasi kepada siswa. Jadi BK di sini tidak hanya yang bermasalah atau yang tidak punya masalah, tapi memberikan layanan informasi pada siswa. Contohnya pada kelas 2. Kelas 2 ini mau penjurusan, misalnya dia bakatnya di hal berhitung. Oh, berarti kamu sukanya di jurusan IPA cocoknya. Oh, dia suka sosial, selalu berinteraksi, ternyata dia di jurusan IPS. Oh, ternyata dia lebih dominan ke agama, bakatnya karena seneng sama hafalan Al-Quran, pengennya ngambil jurusan yang keagamaan. Yaitu memberikan layanan informasi, memberikan layanan orientasi. Nah, di sini orientasi kerja bimbingan konseling di madrasah banyak sekali. Nah, salah satunya adalah satu, orientasi perseorangan. Nah, apa itu orientasi perseorangan? Karena BK adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang atau peserta didik dari setiap usia. Jadi tidak memandang usia untuk menolongnya, mengembangkan arah pandangan tersendiri. Jadi memberikan pilihan tersendiri. Jadi di mana di sini layanan BK yang menghendaki secara konselor untuk menitik beratkan pandangan terhadap setiap individu. Contohnya, ketika seorang konselor memasuki sebuah kelas, nah sebuah kelas itu pasti terdiri dari sejumlah siswa, maka seorang konselor itu harus mampu menitik beratkan pandangannya kepada masing-masing siswa. Jadi walaupun jumlahnya banyak, jadi harus fokus kepada tiap masing-masing siswa. Jadi adalah orientasi perseorangan. Selanjutnya adalah orientasi perkembangan. Nah, orientasi perkembangan di sini merupakan bimbingan konseling yang menitik beratkan pada pentingnya perkembangan yang ada dalam individu. Nah, orientasi ini memandang keseluruhan proses perkembangan yang ada. Dengan kata lain, peranan BK itu adalah memberikan kemudahan bagi gerak individu itu untuk menjalani perkembangannya. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling itu berlangsung untuk menunjang kemampuan individu menuju kematangan dalam perkembangannya. Orientasi di sini merupakan ciri khas yang menjadi inti gerakan bimbingan.
Selanjutnya ada orientasi permasalahan. Loh, apa itu orientasi permasalahan? Nah, BK itu pada dasarnya kan memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada, atau tahu bagaimana tidak hanya yang bermasalah saja, tapi yang tidak hanya yang memiliki masalah saja, tapi yang tidak punya masalah pun juga bagaimana agar menjadi yang lebih baik. Sudah baik tapi menjadi lebih baik. Jika dipandang demikian, maka BK tentu sangat berkaitan dengan permasalahan. Orang hidup itu kan memang punya masalah, jadi tidak ada yang punya masalah. Kayaknya dunia ini baik-baik saja. Enggak, dunia ini memang penuh dengan masalah. Jadi ada masalah, pasti juga ada solusi. Nah, banyak sekali jenis masalah yang mungkin dihadapi oleh setiap individu karena sangat bervariasi atau berbeda-beda. Salah satunya katakanlah perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, masalah kesehatan jasmani di sini terjadi pada individu yang memiliki masalah pada gaya hidup. Maksudnya apa? Contohnya, gaya hidup yang buruk, cenderung memiliki masalah pada kesehatan tubuhnya. Katakanlah ketika remaja dia suka main PS, sering main PS, akhirnya kan berpengaruh ke kesehatan mata. Sering merokok, akhirnya pengaruh ke jantung. Usia muda kok sudah punya penyakit jantung. Nah, itu masalah jasmani dan kesehatan. Selanjutnya keuangan atau finansial. Nah, kadang masalah ini menjadi motif ekonomi. Itu merupakan titik berat pandangan dalam masalah ini. Karena apa? Masalah ini biasanya terjadi pada mereka yang belum memiliki pekerjaan. Kegiatan sosial, kadang ada manusia yang individual, tidak mau berhubungan dengan individu yang lain. Padahal sejatinya manusia itu kan makhluk yang sosial, yang butuh hubungan baik dengan orang lain. Jadi masalah ini kadang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Terus ada lagi yang permasalahan hubungan pemuda-pemudi, pacaran. Nah, ini salah satunya yang berat, cinta, love. Nah, cinta itu kan memang sesuatu hal yang indah, yang setiap orang itu ingin mendapatkan ya. Tapi hubungan tentang ini itu adalah antara pacaran dan pernikahan. Kadang tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada saja masalah yang terjadi di dalamnya. Seperti perselisihan pendapat, masalah terjadi karena faktor lain. Nah, dan masih banyak permasalahan yang lain. Salah satunya juga di bidang di lembaga pendidikan, kurikulum sekolah. Bagaimana suatu lembaga pendidikan itu pasti memiliki kurikulum atau rencana pembelajaran, dan masalah ini juga meliputi bagaimana menciptakan suatu kurikulum yang cocok, prosedur pembelajaran yang baik agar materi pembelajaran itu mampu bisa tersampaikan dengan baik atau bisa sampai ke peserta didik. Jangan sampai kurikulum itu memberatkan, atau kadang membuat kurikulum tapi masih gampang, tidak sesuai dengan porsinya. Kadang tingkatan SD disamakan dengan yang SMP, kadang SMP kurikulumnya kok ada yang terlalu rendah. Nah, itu jadi harus disesuaikan. Nah, ruang lingkup kerja bimbingan konseling di madrasah. Nah, keterkaitannya antara bidang pelayanan BK. Nah, di sini ruang lingkupnya apa? Pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Kadang sekolah itu kan merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Dalam lembaga sekolah terdapat berbagai macam bidang kegiatan. Pertama, kurikulumnya, harus tahu kurikulumnya, bentuknya seperti apa untuk mengembangkan kurikulum dalam melaksanakan pendidikan. Selanjutnya kedua, berhubungan dengan administrasi atau kepemimpinan. Bidang di sini meliputi fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau pengelolaan seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan dana. Contohnya gini, peserta didiknya banyak, akan tetapi gedungnya kok cuma sedikit atau sempit, tidak luas, kok tidak ada lab. Katanya visi misinya adalah membentuk greenhouse. Nah, tapi tidak ada ruangannya.
Nah, seperti itu. Jadi ada saja masalah. Ketiga, bidang kesiswaan. Nah, bidang di sini bidang yang meliputi berbagai fungsi kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan seperti bakatnya, potensi peserta didiknya, minatnya. Nah, bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Seperti itu. Nah, kenapa kok sangat penting sekali? Karena latar belakang diperlukan bimbingan konseling di sekolah. Anak itu kan merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah negara, karena anak itu kan menjadi generasi penerus yang nantinya akan menentukan perkembangan suatu negara di masa depan itu seperti apa. Jadi anak-anak itu ya harus terdidik, berkualitas, tidak hanya berkualitas secara intelektual tapi juga mental dan spiritualnya itu kan juga harus berkembang. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang baik dan dewasa serta yang jelas, yang berkompeten dan mampu menjalankan kelangsungan bangsa. Jadi anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi keberadaannya itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial, baik keluarga, teman sebaya, di sekolah, di madrasah, maupun di lingkungan sosialnya serta masyarakatnya. Jadi sekolah ya merupakan sekolah atau madrasah itu kan sebagai rumah kedua anak setelah lingkungan keluarga. Jadi sangat berperan penting. Anak tidak hanya secara intelektual, mentalnya tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungannya dengan lingkungan sekolah. Banyak orang tua itu kan kadang salah kaprah ya, menyerahkan perkembangan anaknya itu di sekolah terus, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik. Nah, tanggung jawab konselor di sekolah. Nah, konselor ya juga tahu permasalahan yang terjadi, jadi harus tahu sesuai dengan harapannya, yaitu ada kompetensi si guru konselor untuk menyumbang atau mengatasi problematika pendidikan yang ada di sekolah. Nah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.